Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel Utama Mahya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan berbagi ilmu. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berpuasa selama bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah, penuh khusyuk. Salawat serta salam tadi kita bicarakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam kita mengenal ada tempat yang mulia, yaitu Madinatul Mukarramah, Madinah dan kota Mekah. Kita juga mengenal bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Malaikat yang paling mulia yaitu adalah malaikat Jibril. Dan tentu saja Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada salah satu malam yang paling mulia di bulan Ramadan itu yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Lantas apa yang membuat semuanya itu mempunyai kemuliaan? Tentu jawabannya adalah karena kesemuanya itu adalah bergesekan atau mempunyai hubungan dengan yang namanya Al-Quran. Madinah dan Mekah menjadi kota yang mulia karena di kota tersebutlah Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena beliau adalah yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan menjadi bulan mulia karena di bulan itulah Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad menjadi mulia juga karena diturunkan Al-Quran kepadanya. Dan juga malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia karena diturunkan Al-Quran di malam tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan kemuliaan, atau yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Perlu dicatat bahwasanya Al-Quran turun itu Al-Quran turun dalam dua periode. Periode pertama diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Periode kedua yaitu diturunkannya Al-Quran dari langit dunia berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Al-Quran diturunkan sekaligus. Namun ketika dari langit dunia ke Nabi Muhammad diturunkan secara berangsur-angsur. Yang dimaksud dalam Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar disebutkan dalam tafsir Jalalain bahwasanya diturunkannya Al-Quran itu adalah diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Karena itulah maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia, di mana di situ ada Al-Quran diturunkan. Tentu saja kita sebagai umat manusia, umat muslim juga akan mulia ketika kita membaca Al-Quran, apalagi di mana di waktu Al-Quran itu diturunkan. Tentu pahalanya akan sangat banyak. Ketika kita membaca Al-Quran selain di bulan Ramadan, maka satu huruf diberikan 10 pahala. Maka ketika bulan Ramadan pahalanya akan berlipat, apalagi ketika malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya Rasulullah dan para sahabat serta para ulama-ulama yang lainnya mengajarkan agar kita senantiasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, terlebih 10 malam terakhir. Karena apa? Karena menurut para ulama, malam Lailatul Qadar itu biasanya jatuh di malam ganjil 10 malam terakhir.
Diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya senantiasa iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Diceritakan ketika waktu itu Rasulullah sedang berdiri sholat, para sahabat pun mengikuti di belakang. Diriwayatkan pada malam itu adalah malam yang ke-27. Saat itu langit sangat mendung tanpa bintang, sementara angin bertiup memenuhi masjid tempat Nabi Muhammad beribadah. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang sujud, tiba-tiba turun hujan yang cukup deras sehingga masjid yang tidak ada atapnya itu pun menjadi tergenang air. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW ingin membatalkan sholatnya dengan maksud ingin berteduh. Namun ketika dilihat ternyata Rasulullah dan para sahabatnya masih sangat khusyuk mereka dalam beribadah, dalam bersujud. Bahkan Rasulullah di situ bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Muhammad bangun dari sujudnya, ketika itulah hujan pun turun berhenti. Itu adalah salah satu contoh atau salah satu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, bahwasanya ketika Rasulullah saja yang sudah dijamin dan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, mereka masih berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita? Bagaimana kita sebagai manusia biasa yang bahkan kita dijanjikan dengan surga, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka sudah sepantasnya kita untuk mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, agar senantiasa kita mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka ketika kita beribadah di malam Ramadan, satu malam kita mendapatkannya, maka seperti kita beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih sebanyak 83 tahun. Dan rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah antara 60 dan 70. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sudah pasti amalan kita lebih banyak daripada umur yang kita peroleh di dunia ini. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jangan sia-siakan nanti 10 malam terakhir di malam Ramadan. Kita perbanyak i'tikaf, kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu di antara malam 10 itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentu saja karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan datang, maka kita harus melaksanakan, kita harus menjaga selama 10 malam terakhir itu. Siapa tahu kita mendapatkan salah satu di antaranya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.